Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di episode bagaimana dengan NASA. Kan udah jelas ada fotonya dari NASA kalau bentuk bumi itu bulat. Nggak punya TV atau internet deh ya. Well, ini adalah gambar bumi yang diambil oleh NASA langsung ya dari tahun ke tahun. Apakah ada yang menyadari kejanggalan? Misalnya kayak gambar benua Amerika yang terlihat lebih gendut dari tahun sebelumnya. Ini foto NASA pada tahun 2022 dan ini foto NASA pada 2012. Ini kelihatan jauh loh perbedaannya. Atau misalnya foto NASA yang menggambarkan kalau benua Amerika yang terlihat memenuhi setengah dari bumi. Nah, ini kan setengah bumi ya, sisanya kan berarti berada di belakang bumi yang which is untuk sinar matahari gitu kan. Nah, dari sini kita lihat benua Amerika aja, ini belum full loh. Benua Amerika aja ini udah setengah bumi. Terus sisanya kemana? Atau misalnya jari-jari bumi yang cuma sepertiga dari jari-jari bumi yang sebenarnya. Ya kalau misalnya kita lihat di sini, ini kita bisa ukur lewat Google Map, jarak dari titik ini ke titik ini itu kisaran 934 miles. Di mana para peneliti sendiri mengatakan bahwasanya jari-jari bumi itu luasnya hampir ya 8.000 miles lah kalau dibulatin gitu ya. Nah kalau misalnya kita ambil perhitungan ini, dan kita jajarkan, kita pengen tahu berapa jari-jari bumi ini, maka kita tahu bahwasannya jari-jari bumi ini cuma sepertiga dari seharusnya. Ini udah jelas fotonya corrupted gini. Atau misalnya awan yang terlihat seperti Photoshop. Lihat di sini. Mana ada pola awan yang terulang kayak gini gitu. Nah, ini udah jelas Photoshop sih. Dan bisa jadi project-project NASA yang lain pun bisa jadi juga ada hubungannya dengan ada campur tangan dengan Photoshop. Nah, ini juga the picture of Saturn was taken supposedly by Voyager probe on Agustus 4 tanggal 4 1982. Ini katanya diambil loh lewat foto. Dan kalau misalnya kita turunin brightness-nya, balance-nya, shadow, dan lain-lain ya, this is edited. Dan tidak ada jaminan juga bahwasanya planet-planet yang kita lihat ini ya juga sebenarnya rekayasa aja gitu. Ya, bahkan kita bisa melihat wajah Pluto di planet Pluto, ya mungkin kebetulan aja. Mungkin ada yang bilang, tapi kan NASA udah pernah ke bulan, udah pernah ke Mars, ada buktinya kok. Mungkin itu foto buminya nggak jelas kalau dari bulan, makanya dibuat Photoshop biar jelas. Oke, masuk akal. Ini adalah teknologi NASA yang paling canggih, yang canggih gitu ya, yang bisa mendaratkan orang ke bulan. Kita lihat videonya. The LEM was in good shape and exhibited no damage from the landing or the descent. Picture of the ladder with the well-known plaque. Here, men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, AT. Became in peace for all mankind. After the flight of Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and I had an around-the-world tour, and every place we went, I thought they'd in some. Oke, saya rangkum aja ya. Intinya di sini NASA itu pergi ke bulan menggunakan teknologi, tanda kutip ya, teknologi canggihnya NASA dengan 3 orang. Oke, kita bahas. Kalau kalian benar-benar percaya ini real, wah parah sih. Apa kalian percaya kalau teknologi yang terbuat dari kertas aluminium dan kardus serta pipa paralon itu bisa keluar angkasa? I mean, look at this. Dude, you already know this is not metal. Ini baskom. Ini pipa Rucika. Apalah itu. Oh my god. Ini tuh kayak tugas sekolah gitu. Kalau dilihat dari bahan-bahannya juga ringkih banget. Apa teknologinya? Mana bekas pendaratannya kayak gini nih. Muat 3 orang lagi di sini. Wah ini mah parah banget kalau misalnya beneran orang percaya. Terus ini kabel apaan? Masa kayak gini dibilang teknologi? Apa kalian tidak bisa membedakan mana yang teknologi dan mana yang dramanologi? Ini teknologi siaran di bumi loh. Di bumi aja untuk live broadcast. Ya, dengan jarak jauh itu menggunakan teknologi yang luar biasa. Padatannya, struktur mobilnya, dan lain-lain. Itu kelihatan bener-bener niat gitu loh kalau mau broadcast. Lah ini, Mbak. Ini apaan? Baterainya juga di mana ini? Dan ini menghabiskan dana 38 juta dolar loh. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu 38 juta dolar itu kayak apa, itu kaliin sama 15 ribu. Berapa ratus miliar coba untuk bikin begini. Oh my god. Bahkan sebelum NASA aja itu udah ada teknologi yang lebih bagus daripada pesawat NASA yang sekarang. Ini dengan biaya 50 juta dolar. Dan ini, oh my god, look at this. The heck is this? Robek loh. Ini mah kardus, Pak. Dan ini habisin dana 50 juta dolar. Ini tahun 1972 loh. Sedangkan di tahun 1964 ada teknologi pesawat namanya Blackbird ya. Itu menghabiskan dana cuma 34 juta dolar dan ini kelihatan kokoh. Masa kayak gini teknologi dibilang teknologi kayak begini nih. Ngawur ini mah. Bahkan pemandangan dari bumi itu lebih bagus daripada pemandangan dari luar angkasa. Ini kita bisa melihat bintang di bumi, tapi ini yang kita lihat di luar angkasa gitu. Kosong gitu, nggak ada apa-apa. What it should look like and this is what we get. Tahukah kalian kalau selama ini kita selalu melihat permukaan bulan yang sama?
Yang kita lihat pasti permukaan bulannya yang ini aja, nggak pernah ada di sisi lain gitu ya permukaan bulan itu. Yang berubah paling ya rotasi aja, ininya di kiri, ininya di atas, ini di bawah gitu ya. Tapi secara permukaan yang kita lihat itu sama gitu. Yang berarti jika misi ke bulannya NASA mendarat pada titik-titik tersebut, titik ini ya, Apollo 15, 17, 11, 16, 14, 12, maka seharusnya bumi akan terlihat di mana? Di atas, ya enggak? Kan bulan lalu menghadap ke bumi dengan permukaan yang sama. Jadi kalau kita mau lihat bumi, ngelihatnya ke atas, bukan di samping. Bener kan? Terus kenapa ini kelihatan dari samping gitu loh? Kan aneh, Pak. Dan ini bukan di pinggir loh. Mereka mendarat di tengah-tengah. Bukan di pinggir sini. Oke lah kalau di pinggir sini mungkin masih kelihatan bumi di samping gitu ya. Tapi mereka ini di tengah-tengah gitu. Lantas kenapa bumi terlihat dari samping? It's not make sense. Atau pernahkah kita menyadari betapa terangnya bulan purnama di malam hari? Yang bahkan cahayanya saja itu bisa menerangi kita dari jarak 384.000 km. Coba teman-teman bayangin ya, lampu itu harus seterang apa agar cahayanya itu bisa menerangi kita dari jarak 384.000. Bahkan lampu cahaya rumah aja itu nggak bisa menjangkau sejarak itu loh. Kalau teman-teman punya senter lampu rumah itu paling bisa dilihat sampai jarak ya paling 5 kilo gitu kan. Itu pun udah redup-redup tuh. Lah ini bulan, Pak. Jaraknya 384.000 km, kelihatan masih terang loh di bumi. Maka harusnya para astronot itu, kalau memang bulan seterang itu, harusnya nggak punya bayangan. Coba bayangin aja, cahaya bulan aja bisa menyinari kita di malam hari. Jaraknya 3.804.000 km. Maka seharusnya para astronot tidak memiliki bayangan. Karena apa? Karena saking terangnya bulan. Nah, apakah benar bahwa bulan adalah batu bulat raksasa yang dapat memantulkan cahaya dari jarak 384.000 km? Dan apakah ini juga Photoshop? Bikin emosi. Dan ini foto real Mars dari NASA. Dan samping kanan ini foto Greenland. You know what happened lah. Itulah kenapa kita nggak bisa mempercayai NASA seutuhnya gitu loh. Kalau dalam hal pendaratan bulan pertama aja NASA udah bohong, lantas apa yang menjamin proyek-proyek NASA ke depannya itu benar gitu. Kalau emang mereka beneran ke bulan, ya tunjukkan bukti yang otentik, bukan teknologi kardus dan pipa paralon gitu. All they have to do is take a picture like this and you will believe whatever they tell to you. This is crazy. Oke lah kalau itu palsu, tapi kan intinya mereka tetap keluar angkasa. Buktinya ada roket, ada satelit, mereka juga siaran langsung di satelit dan kita juga bisa internetan karena satelit. Oke, ketika orang berpikir tentang satelit, be like, oh satelit itu diperlukan agar menara komunikasi kita bisa terpantulkan kembali ke belahan bumi lain. Karena bumi itu bulat, maka satelit diperlukan. Oh really? Terus untuk apa fiber optik gitu? Selama ini kita internet itu bukan karena satelit, karena fiber optik. Kita bisa berkomunikasi dari satu negara ke negara lainnya karena fiber optik, bukan masalah satelit. Bahkan ketika perang dunia aja sebelum terbentuk NASA dan belum ada satelit, orang-orang itu juga udah bisa komunikasi tanpa satelit menggunakan teknologi yang namanya wireless. Dan itu menggunakan kubah bumi sebagai pantulan dari gelombang radio tersebut. Ini perang dunia loh. Namanya tentara, maju, koordinat A, koordinat B, ya itu tepat gitu. Dan itu belum ada satelit. Orang udah bisa komunikasi, terus buat apa satelit? Internet juga pakai kabel fiber optik, terus buat apa satelit? Atau bahkan GPS sebelum satelit itu juga udah ada. Namanya Long Range Air Navigation System atau LORAN. Dengan menggunakan menara komunikasi ya. Sebagai contoh misalnya, di sini ada menara komunikasi A, B, dan C. Oh, pesawat terbang di sini. Maka menara komunikasi A, B, dan C itu mengukur jaraknya masing-masing dan menentukan titik koordinat dari pesawat ini berdasarkan jarak sinyal atau delay sinyal yang diterima pesawat dari masing-masing menara komunikasi. Dan itu nggak pakai satelit. And this is how it works. Bukan seperti ini satelit bekerja, tapi seperti inilah kita berkomunikasi. Nggak butuh satelit, Pak. Pro bumi bulat be like, oh, kan ada Google Map. Itu foto yang diambil dari satelit loh. Dan sudah bisa kita gunakan. Masa nggak ada satelit? Lah, kata siapa foto dari satelit? Orang Google pakai drone. Google pakai drone loh, bukan satelit. Mana ada foto satelit sampai zoom kayak begini? Terus nggak ada awan lagi. Aneh. Nggak pernah ketutup awan anehnya foto satelit itu. Ya ini bukan fotonya pakai satelit, fotonya pakai drone. Pro bumi bulat bilang, tapi kan NASA ada siaran langsung. Itu live loh, nggak mungkin bohong kan? Really? Kita lihat video berikut. We'll continue to do what it takes to turn science fiction into science fact. Lihat, green screen. Kita lihat lagi. Itu apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di layar kotak-kotak itu? Nah, itulah yang disebut green screen. Manipulasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak ada yang namanya mereka terbang keluar angkasa ngambang-ngambang, itu semuanya
rekayasa aja. Ya, teknologi udah canggih lah sekarang, kita udah nggak bingung lah terkait hal ini. Ada glitch kayak gitu kan. Ada siaran langsung glitch kayak gitu. Jatuh. Ini mas settingan ini nih yang lebih keren. Wih, muncul pak, keren. Live streaming NASA coy, bukan kaleng-kaleng lah, sekalian sulap gitu. Hilang. Ya makin panjang lah kalau dilihat, bikin sakit kepala coy. Casually playing with water near exposes wire completely safe on ISS. Cuma NASA loh orang yang berani main air di tengah-tengah kabel kayak begini. Coba kalau misalnya ada orang main air kayak NASA begini di pusat server Google misalnya. Orang main air di pusat server Google ya pasti dimarahin. Tapi NASA nggak apa-apa pak. Emang GG sih teknologinya NASA ini. Ya ini bukan hal baru lah. Kita di zaman udah tahun 2020 ke atas, 2022, 2023 kayak begini tuh udah biasa gitu. Kita udah paham lah bagaimana teknik perfilman dalam hal ini. This is the ISS really is. And this is what they show us. The greatest technological accomplishment of all time. Not a single video of its construction. Teknologi terhebat sepanjang sejarah, satelit. Itu nggak ada video konstruksinya. Bagian ini buat apa, ini dibuatnya dari apa. Beda sama kayak misalnya mobil gitu kan. Mobil tuh ada penjelasannya dari pernya, perkembangan dari pegas mobil seperti apa. Itu ada kan. Kalau satelit nggak ada pak. Dan yang luar biasa dari sang penemu satelit sekaligus pemilik Disney adalah membuat karangan buku ilmiah keluar angkasa bahkan sebelum NASA didirikan. Wernher von Braun, dia menulis buku The Mars Project tahun 1952, bahkan NASA belum lahir. Atau Conquest of the Moon 1953, NASA belum lahir. The Exploration of Mars, widih. Ini udah ditulis dulu nih buku ilmiahnya, fiksi ilmiahnya. Tapi NASA aja belum lahir pak, ini 1958 gitu. Emang keren ini orang gitu. Bahkan film The Man and the Moon itu udah disiarkan di mana-mana loh. Di Disney ya, karena dia juga yang punya Disney kan. Desember 28 tahun 1955, ini masih belum lahir NASA. Siapa lagi dalangnya ya ini lagi nih, Wernher von Braun. And this is, ini cuplikan-cuplikan dari filmnya. Ya ini salah satu bukunya si Dr. Wernher von Braun ya, Project Mars. Ya kalau teman-teman bisa download sendiri atau beli di e-booknya ya. Coba teman-teman cari e-booknya. Di sini menceritakan ada orang keluar angkasa namanya siapa? Elon. And this is Elon asli keluar angkasa SpaceX. Ya udahlah. Pusing kalau bahas beginian. The things make you go Ini ibarat NASA-nya cuman di Cina gitu ya. Ini pintu roket loh, Pak. Ini pintu roket dan ini pintu pesawat loh. Bisa bedain nggak teknologinya? Ngawur emang. Saya nggak bilang kalau satelit itu nggak ada. Mereka ada, namun bukan seperti yang kita kira. Satelit itu memang ada, tapi pakai balon helium. Ini real loh. Ini foto ini real. Satelit itu memang ada, tapi dia pakai balon helium. And this is why NASA is the owner of the world largest helium reserve. NASA award to contract for supply of gas helium liquid. Ya buat apa NASA ngumpulin gas helium? Ya buat inilah, nerbangin satelit balonnya NASA. Dan ini track dari satelit dan ISS gitu ya. Ini track satelit, ini tracknya ISS. Kalau dalam bumi bola bentuknya begini nih. Kenapa naik turun begini gitu nggak jelas. Tapi kalau bumi datar bentuknya begini. Nah jelas pak. Ini pergerakan angin pada bumi bulat. Ini pergerakan angin pada bumi datar. Make sense. The Earth is flat and motionless. Ya intinya di sini kita tahu lah kalau NASA itu banyak kebohongan gitu ya. Bahkan sebelum ada NASA itu udah dikasih tahu bumi bulat, universal. Ini ditampilin terus nih di episode perkembangan perfilman. Oke lah kalau bumi itu ternyata datar, tapi kenapa orang harus bohong soal bumi bulat gitu? Kenapa orang harus bohong soal bumi bulat? Well, I don't know, maybe to hide free energy, hide the creator, hide your spirituality, hide more land, hide more resources, hide scientific knowledge, hide what is in Antarctica, hide that you are the center of the creation, hide that you are special, and take your pick. Ya banyak lah alasannya kenapa orang bohong tentang bumi bulat gitu. Kenapa orang harus bohong tentang bumi bulat? Ya karena untuk menyembunyikan energi, untuk menyembunyikan keberadaan Tuhan gitu. Untuk menyembunyikan kalau kita memang adalah the center of creation. Antarctica is closed. Yes, teman-teman. Gak ada orang yang bisa seenaknya nyebrang Antarctica.
Ya alasannya paling gampang ya karena military Amerika, military base itu dibangun hampir di beberapa titik mengelilingi Antartika gitu. Ya mereka satu ini aja udah bisa pakai radar radius berapa kilo, jadi ya udah nutup lah 8 pangkalan juga gitu. And Antarctica is the shoreline that surround us of the ocean. Jadi benua Antartika itu adalah benua tertinggi, ya. Benua tertinggi. Maka orang bilangnya ini tembok es kutub selatan gitu. Karena ini temboknya tinggi nih, Pak. Ini tingginya segini. Ini orang biasa loh, ini temboknya tingginya segini. Maka Antartika ini adalah benua tertinggi di dunia gitu. Antarctica is close. Well, semua kebohongan ini itu dikarenakan ada satu daerah yang memang harus ditutupi. Ada daerah yang namanya The Secret Land. Saya akan bahas di episode selanjutnya tentang The Secret Land. Ini seru banget, teman-teman. Ini masih saya garap ya. Semoga bisa cepat selesai lah untuk episode The Secret Land ini. Karena itulah yang melatar belakangi kebohongan kenapa harus ada NASA, kenapa kita itu nggak boleh keluar, kenapa ilmu pengetahuan itu bisa maju gitu ya dalam cuman kurun waktu beberapa ratus tahun terakhir loh. Ya kita akan bahas terkait itu di episode The Secret Land. Sampai jumpa di episode selanjutnya.